Izin share screen ya, Re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Sarli Fitria mau mempresentasikan terkait manajemen produksi sumber daya manusia dan pemasaran perkebunan tanaman tembakau. Nah, untuk yang pertama yaitu ada latar belakang. Nah, Indonesia adalah negara yang kaya akan sektor pertaniannya. Nah, sektor pertanian di Indonesia ini sangat berlimpah dengan berbagai macam komoditas pertanian. Nah, salah satu subsektor pertanian di Indonesia ini yaitu perkebunan. Nah, sektor perkebunan ini merupakan salah satu sektor pertanian yang memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Nah, sektor perkebunan terdiri dari bermacam-macam komoditas seperti kelapa sawit, kakao, tembakau, tebu, teh, dan kopi. Nah, pengembangan tanaman perkebunan pada masa mendatang mempunyai tantangan dalam hal untuk mendapatkan jenis tanaman yang cocok dengan kondisi alamnya dan mempunyai prospek pemasaran yang baik untuk masa mendatang. Nah, salah satu produk perkebunan yang memiliki prospek yang baik yaitu salah satunya tembakau. Nah, tanaman tembakau ini menurut Etika dan Cahyati merupakan salah satu komoditas yang cukup bagi perekonomian Indonesia. Dapat dilihat dari besarnya devisa dan cukai yang diperoleh dari tembakau. Nah, di Indonesia ini terkenal akan hasil tanaman tembakau. Nah, tembakau ini merupakan tanaman komoditas yang potensial untuk dikembangkan dan investasi. Sistem budidaya tembakau ini tidak jauh beda dengan komoditas perkebunan yang lainnya, yaitu terdiri dari pembibitan, penyiapan lahan, proses budidaya, perawatan, dan yang lainnya. Nah, jenis tembakau yang banyak dibudidayakan di Indonesia itu ada jenis tembakau Deli dan dari Sumatera, dan ada jenis tembakau Serintir dari Temanggung, Jawa Tengah, jenis tembakau Madura dari Madura, jenis Besuki Foros, dan Besuki Naos. Nah, untuk rumusan masalah yang saya bahas di sini yaitu terkait manajemen produksi pada komoditas tembakau, manajemen sumber daya pada komoditas tembakau, dan manajemen pemasaran pada komoditas tembakau. Untuk pembahasan pertama ini ada langsung ke pembahasan ada manajemen produksi. Nah, seperti yang kita tahu, tembakau ini merupakan salah satu komoditas yang banyak dibudidayakan oleh petani. Nah, untuk manajemen produksi ini terdiri beberapa tahap. Yang pertama ada pembibitan. Nah, di pembibitan ini dimulai dari pemilihan benih tembakau yang mana harus dilakukan secara detail dan cermat karena benih tembakau ini berukuran sangat kecil. Nah, untuk kualitas mutu bibit ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tembakau nantinya. Jadi, pemilihan bibit ini sangat penting untuk dilakukan di awal. Nah, dalam pembibitan ini juga dilakukan penyiraman secara teratur sejak benih disemai. Bibit dapat dipindah setelah berumur 35 sampai 50 hari. Lalu setelah itu ada persiapan lahan. Nah, sebelum dilakukan sebagai lahan penanaman, lahan tersebut perlu diolah atau dibajak dengan tujuan untuk menggemburkan tanah agar nanti saat penanaman tembakau sudah sesuai dengan apa yang biasa. Lalu yang ketiga ada penanaman. Penanaman tanaman tembakau dilakukan ketika bibit tanaman berumur 35 sampai 50 hari dengan penanaman dilakukan dan ditentukan oleh waktu panen. Lalu ada pemeliharaan. Pemeliharaan ini adalah tahap yang paling penting karena jika tidak dipelihara maka bisa saja proses budidaya tembakau akan mengalami kendala atau gangguan.
Lalu ada penyiraman. Penyiraman tanaman tembakau dapat dilakukan sebanyak 39 kali selama masa pertumbuhan. Lalu ada penyiangan. Nah, tanaman tembakau, tindakan ini dapat diulangi saat tanaman berumur 5 minggu dan yang terakhir saat berumur 7 minggu. Lalu ada pemupukan. Pemupukan tanaman tembakau diberikan sesuai dengan kandungan unsur hara yang ada dalam tanah. Lalu ada pemangkasan. Pemangkasan ini dilakukan setelah bunga tembakau muncul. Nah, tanaman tembakau perlu dipangkas untuk memangkas 3 daun di bawah. Lalu ada penuntasan. Nah, tanaman tembakau yang sudah dipangkas akan tumbuh tunas lateral yang mengakibatkan energi pertumbuhan akar akan terkuras. Maka perlu dilakukan pembuangan tunas lateral dengan tujuan untuk mengefektifkan pertumbuhan tanaman energi. Lalu yang terakhir ada panen. Nah, proses panen ini dilakukan dengan cara memetik daun tembakau yang sudah matang atau masak. Lalu ada pasca panen yang terdiri dari pengangkutan daun yang sudah dipetik, lalu ada pemeraman, ada proses perajangan, dan pengaringan. Lalu pembahasan yang kedua ada manajemen sumber daya. Nah, sumber daya manusia ini termasuk ke dalam suatu proses yang penting di mana dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, untuk tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam manajemen sumber daya manusia yaitu terdiri dari perencanaan sumber daya manusia seperti memilih tenaga kerja yang cocok untuk proses budidaya tanaman tembakau. Lalu ada perekrutan dan penyeleksian sumber daya manusia yang mana dipilih atau diseleksi sesuai dengan kemampuan. Lalu ada pengembangan tenaga kerja, dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengevaluasian kinerja dari sumber daya manusia. Lalu ada memberikan suatu kompensasi dan tunjangan kepada sumber daya manusia. Dan ada pemberhentian karyawan apabila karyawan tersebut tidak bekerja sesuai dengan tugasnya. Nah, di dalam manajemen sumber daya manusia terdapat hal-hal yang mana dapat meningkatkan kualitas sumber daya itu sendiri, di mana ada meningkatkan pembinaan dengan melalui pelatihan, lalu ada memantapkan pembinaan sumber daya manusia agar lalu ada diberi. Nah, sumber daya manajemen. Nah, manajemen sumber daya manusia ini bertugas untuk menangani berbagai masalah yang ada di lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan seluruh tenaga kerja untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, tujuan dari manajemen sumber daya secara keseluruhan ini untuk mengembangkan kreativitas sumber daya manusia dalam perusahaan, memperbaiki tenaga kerja, dan menyeimbangkan setiap tujuan dari seluruh individu. Lalu terakhir ada manajemen pemasaran. Nah, pemasaran ini merupakan proses akhir dalam manajemen, yaitu di mana pemasaran ini didefinisikan sebagai pemenuhan kebutuhan pelanggan. Nah, manajemen pemasaran terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Nah, perencanaan pemasaran ini merupakan tahap awal dalam melaksanakan pemasaran komoditas tembakau. Nah, perencanaan biasanya dilakukan meliputi kegiatan riset dan survei pasar. Lalu ada pelaksanaan pemasaran, yang mana kegiatan inti dari pemasaran yaitu kegiatan memasarkan atau mendistribusikan hasil tembakau hingga ke pabrik. Lalu ada pengkoordinasian yang merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar saluran pemasaran dan untuk memperbanyak konsumen. Nah, koordinasian ini terjadi antar lembaga di setiap saluran pemasaran. Nah, sekian. Lalu terakhir ada penutup. Nah, kesimpulannya yaitu proses manajemen dalam perkebunan tembakau ini terdiri dari proses manajemen produksi yang mana terdiri
yang mana ada beberapa tahap, yaitu pemilihan bibit, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, penyiangan, pemupukan, pemangkasan, penentasan, pemanenan, dan kenangan pasca panen. Lalu yang ada manajemen sumber daya manusia yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam suatu kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri. Lalu ada manajemen pemasaran yang berperan sebagai media untuk menetapkan tujuan pemasaran, yang mana produk itu dihasilkan untuk organisasi atau perusahaan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengkoordinasian. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya. Izin bertanya. Ya, dipersilakan. Ya, perkenalkan nama saya Dinda Permatasari, NIM terakhir 191001. Di sini saya ingin izin bertanya, kan pada produksi tembakau itu ada petani yang memang dia memutuskan untuk bermitra dengan salah satu perusahaan dan ada petani yang secara mandiri saja kayak gitu. Nah, dari menurut presentator itu Shirley, jadi untuk petani yang bermitra dengan perusahaan itu berarti ini ya tidak melakukan sistem pemasaran sendiri atau seperti apa? Terima kasih. Ya, izin menjawab, tapi sebelumnya maaf kalau misalkan jawabannya kurang tepat atau bagaimana. Nah, setahu saya untuk petani tembakau yang bermitra itu tetap melakukan pemasaran. Namun perbedaan dari petani yang bermitra dan tidak itu, kalau petani yang bermitra itu sudah ada lembaga yang akan dipasarkan. Maksudnya sudah ada pabrik untuk memasarkan tembakau itu sendiri. Nah, sedangkan untuk petani yang belum bermitra itu mereka cenderung masih belum memiliki saluran pemasaran atau tujuan untuk memasarkan tembakau yang apa sih yang tetap. Nah, jadi itu menurut saya. Mungkin mohon maaf kalau ada kesalahan atau ada pendapat lain dari teman-teman. Oh, atau dari Adinda bagaimana? Iya, izin menanggapi. Tadi kan juga sempat disampaikan oleh Shirley itu ada saluran pemasaran seperti dari petani ke tengkulak ke mana beberapa lembaga pemasaran lainnya. Berarti itu kemungkinan besar itu digunakan untuk ini ya, petani individunya yang tidak bermitra. Iya, bisa begitu. Karena kalau petani itu kan tidak bisa langsung memasarkan hasil tembakaunya ke pabrik, melainkan harus melalui tengkulak atau pedagang itu. Nah, yang mana dari pedagang itu nanti akan disalurkan ke pabrik seperti itu. Nah, untuk petani yang bermitra, ini saya masih agak bingung apakah ada juga saluran pemasarannya atau tidak. Tapi yang saya tahu dari petani yang mengikuti mitra itu terdapat sudah ada tujuannya, tujuan tetapnya mau memasarkan ke pabrik yang mana gitu. Ya, terima kasih kepada Shirley. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi. Izin bertanya. Ya, dipersilakan.
Ya, perkenalkan nama saya Supriyanti Crispy, NIM terakhir 1021. Tadi kan pada manajemen budaya tadi kan sudah jelaskan mulai dari pembibitan sampai ke panen. Nah, pada waktu di pemupukan itu kan baru dijelaskan hanya beberapa. Nah, yang saya tanyakan itu pupuk apa yang digunakan dan berapa kali dalam sekali budidaya tembakau. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Pristi terkait dengan pupuk apa yang biasa digunakan untuk budidaya tembakau begitu ya. Saya tidak tahu pasti pupuk apa, tapi yang jelas biasanya menggunakan pupuk anorganik atau pupuk kimia. Nah, saya yang biasanya itu yang saya ketahui itu pupuk kimia, bisa juga menggunakan pupuk kimia seperti ZA, NPK, SP36 yang pupuk pada umumnya seperti itu. Ada juga pupuk organik biasanya itu menggunakan pupuk kandang. Nah, pupuk pemupukan ini dalam proses budidaya digunakan untuk meningkatkan produktivitas atau mutu hasil tanaman tembakau itu sendiri. Seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin untuk yang pertanyaan yang satunya belum dijawab. Untuk sekali budidaya itu berapa kali pemupukan? Ya, izin menjawab. Maaf sebelumnya saya tidak tahu, tapi saya sudah coba cari di internet. Itu pemupukan tuh dilakukan 3 sampai 4 hari sebelum penaburan benih. Nah, dengan dosis pemupukannya itu 35 gram ZA, 100 gram SP36 dan 20 gram ZK per meter persegi dalam suatu lahan tembakau itu sendiri. Maaf kalau salah. Sudah cukup, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, mungkin dari temannya lainnya ada yang ditanyakan lagi. Aku mau nanya dong. Ya, dipersilakan Randi. Ya, jadi tembakau ini kan dalam pengolahan setelah dari peradaban segala macam itu kan dapat dua, yaitu dibuat jadi rokok dan juga dibuat menjadi cerutu. Nah, itu dari manajemen produksi atau budidayanya itu apakah terdapat perbedaan ya? Ya, maaf sebelumnya dibedakan menjadi dua apa aja? Soalnya kurang jelas. Ya, mungkin aku ulangin ya pertanyaannya. Ya, jadi kan tembakau itu setelah dari pemanen itu kan ada dibuat menjadi rokok dan juga cerutu. Nah, itu apakah dari manajemen produksi atau budidayanya itu terdapat perbedaan?
Jelas nggak, Sir? Iya, iya, sudah jelas. Sebentar. Ya, saya izin mencoba menjawab. Nah, untuk tembakau ini dalam proses pasca panennya dibedakan menjadi produk cerutu dan juga rokok. Nah, tentu saja dalam hal tersebut terdapat perbedaan dalam manajemen produksinya. Oh, tidak. Dalam perbedaannya itu terdapat pada akhir. Kalau produksi secara awal itu secara keseluruhan hampir sama, namun perbedaannya terdapat pada pengolahan pasca panennya. Nah, kalau cerutu itu kan gulungan tembakau yang dibungkus dengan daun tembakau. Jadi setelah dipanen tembakau tersebut langsung digulung-gulung dengan daun tembakau itu. Nah, untuk proses pasca panen yang dibuat menjadi rokok itu masih tembakau yang kering itu masih dirajang terlebih dahulu, lalu digulung dengan kertas rokok itu. Mungkin seperti itu jawaban saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Oke, mungkin izin menanggapi. Berarti saat proses budidayanya kayak dari perawatan tembakaunya itu nggak ada perbedaan berarti? Hanya dari setelah panennya saja? Atau bagaimana? Ya, menurut saya seperti itu. Tidak ada perbedaannya karena hasil akhirnya sama-sama tembakau yang kering gitu. Apa mungkin dari teman-teman di sini ada pendapat lain? Apakah boleh menanggapi? Iya, dipersilakan. Iya, sebenarnya yang dikatakan Cela tuh menurut saya juga benar ya. Dalam budaya itu biasanya tuh perbedaannya tuh ada tapi sedikit mungkin ya. Nah, yang saya tahu itu salah satu sistem produksi yaitu TBN atau tembakau bawah naungan. Nah, itu biasanya tuh dikhususkan untuk tembakau cerutu karena memang itu kan perawatannya tuh ekstra. Jadi itu untuk hasilnya tuh mungkin akan lebih baik, untuk serangan hamanya juga lebih sedikit, seperti itu yang saya ketahui. Terima kasih. Ya, terima kasih Adinda atas informasinya. Ya, ya mungkin apakah sudah cukup dari Randi dari yang bertanya? Cukup, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Waktunya ini masih ada. Apakah ada lagi yang ingin didiskusikan? Saya persilahkan. Izin bertanya. Ya, siapa dulu? Aura deh. Ya, aku tanya terkait yang manajemen budidaya, yang perawatan. Kan tadi kan dijelasin kalau perawatan kan penting ya. Tapi belum dijelasin secara detail perawatan di tembakau itu apa aja, terus yang diperhatikan itu apa aja gitu. Mungkin bisa dijelasin lagi. Makasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Nah, untuk perawatan dalam tanaman tembakau ini seperti merawat tanaman tembakau agar mutu dan kualitasnya terjaga. Nah, ada beberapa langkah biasanya yang untuk merawat tanaman tembakau itu pada usia tanam 2 bulan. Nah, biasanya tembakau tuh diberi pupuk agar tanaman tersebut bisa tumbuh dengan baik dan tidak mati. Lalu ada saat tanaman berusia sekitar 70 hari, nah pucuk tembakau itu dipotong. Nah, pemotongan pucuk tembakau ini bertujuan agar tanaman tembakau tidak tumbuh tinggi menjulang. Nah, sehingga daun tanaman tembakau ini menjadi lebar, karena kalau biasanya tembakau yang tinggi itu
daunnya cenderung sempit. Jadi itu harus dipotong. Nah, untuk perawatan selanjutnya itu yang saya tahu seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang di sini ada yang ingin menambahkan jawaban dari saya. Ya, kalau tidak ada, mungkin aku tanyakan kepada penanya Aura, apakah sudah cukup atau ada yang ingin ditanggapi? Oh ya, mungkin cukup ya dari aku. Makasih. Ya, sama-sama. Mungkin untuk pertanyaan terakhir tadi ada Nadia. Dipersilakan. Oh ya, tadi kan di manajemen SDM itu tadi kan ada pemberhentian tenaga kerja. Itu indikator untuk pemberhentian tenaga kerja sendiri itu apa aja ya? Terima kasih. Ya, saya mau mencoba menjawab. Untuk indikator pemberhentian tenaga kerja pada perkebunan tembakau mungkin sama seperti tanaman seperti perusahaan pada umumnya, yaitu ya apabila tenaga kerja tersebut tidak bekerja sesuai dengan tugasnya, misalkan tidak bekerja dengan peraturan yang ada, tidak mematuhi peraturan, ataupun pekerja yang tidak memiliki kompetensi bukan pekerja yang misalkan sudah diberi pelatihan, sudah diarahkan untuk pekerjaannya seperti ini, namun mereka tidak melaksanakan. Nah, untuk itu kan pasti merugikan perusahaan itu sendiri. Nah, oleh karena itu ada juga pertimbangan untuk pemberhentian tenaga kerja. Mungkin seperti itu. Berarti buat tenaga kerja yang tidak berkembang gitu ya? Ya, bisa yang tidak berkembang atau mereka yang tidak mau berkembang, ya, malas bekerja ataupun pokoknya yang bisa merugikan perusahaan itu. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Shirley atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, ini sebentar lagi waktunya mau habis ya. Apakah ada lagi yang ingin didiskusikan dari teman-teman yang di sini? Saya izin menambahkan sedikit. Oh iya, silakan. Ya, terkait dari pertanyaan Nadia tadi, selain itu pemberhentian tenaga kerja itu juga bisa didasarkan dari faktor kejadian luar biasa, misalnya pada saat pandemi seperti ini. Jadi misalnya UMKM yang bergerak dalam skala menengah ke bawah, yang memang mungkin dari segi modal, siklus modalnya ada turun, terus pendapatannya juga turun, itu juga bisa melakukan pemberhentian kepada beberapa pekerja atau biasa disebut dengan PHK gitu. Jadi seperti itu tambahannya menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Dinda atas tambahan jawabannya. Ya, gimana untuk Nadia ataupun siapapun, apakah ada lagi yang ingin didiskusikan? Sepertinya sudah cukup. Waktunya juga sudah habis. Ya, terima kasih pada teman-teman yang sudah di sini. Saya selaku presentator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi ataupun menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, dan terima kasih juga atas informasi pengetahuan yang tadi sudah disampaikan, tambahan informasinya. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Shirley. Ini live room tahu.
balik ke room utama kayak. Iya. Udah, terima kasih Re, dadah. Oke, baik adik-adik kita tunggu ya. Sepertinya 27. Oke, masih ada satu kelompok ya yang belum selesai mungkin ya. Atau saya cek dulu di... Oh, sudah semua ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Barusan selesai, Bu. Oke, ya. Oke, ini baru join. Oke, karena di breakout room saya sudah tidak ada. Oke. Oke, sudah semua, berarti saya close ya. Baik, oke adik-adik, terima kasih semuanya sudah berproses ya, baik sebagai pemateri maupun sebagai peserta diskusi. Apakah ada pertanyaan yang belum terselesaikan? Sejauh ini sepertinya terselesaikan ya. Dan saya yakin adik-adik kurang mungkin waktunya ya untuk diskusi ya. Ya nggak apa-apa, pemanasan aja ya. Berikutnya kita akan coba organisasi ya dengan sebaik mungkin. Jadi begitu adik-adik nanti ada sesi diskusi, setelah sesi berdoa bisa langsung dimulai ya, sehingga adik-adik punya range waktu yang cukup lama ya. Baik, terima kasih adik-adikku untuk hari ini pertemuan ke-9 terkait dengan adik-adik bisa menunjukkan ya hasil penelitian bagaimana sebenarnya manajemen perusahaan perkebunan gitu ya, dari sektor hulu hingga hilir gitu ya. Kemudian kalau kita bicara manajemen, mungkin adik-adik yang saya belum cek ya, ada yang bicara tentang mutu produknya, bagaimana tata kelola sumber daya manusianya.